sertai dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Biarlah ibadah Zoom kami ini bisa menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan, penolong dalam kesesakan. Tak sekalipun Kau tinggalkan aku. Engkau Bapa, penolong dalam langkah hidupku, menyertai di setiap musim hidupku. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Kau berikan segalanya yang terbaik. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Engkau rela disalibkan, mati untukku. Engkau Tuhan, penolong dalam kesesakan. Tak sekalipun Kau tinggalkan aku. Engkau Bapa, penolong dalam langkah hidupku, menyertai di setiap musim hidupku. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Kau berikan segalanya yang terbaik. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Engkau rela disalibkan, mati untukku. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Kau berikan segalanya yang terbaik. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Engkau rela disalibkan, mati untukku. Sekali katakan, takkan habis, takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Kau berikan segalanya yang terbaik.
takkan habis, kasih-Mu takkan habis, cinta-Mu Engkau rela disalibkan, mati untukku. Engkau rela disalibkan, mati untukku. Engkau rela disalibkan, mati untukku. Haleluya, haleluya. Sembah Dia Tuhan, haleluya, haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan. Oh, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, takkan habis kasih-Mu, takkan habis cinta-Mu. Oh, oh. Haleluya Tuhan, haleluya. Shalala mashalala mashalala. Jesus, Jesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih-Mu, kasih-Mu kepada kami. Oh, Kau menyediakan yang kami perlu. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Sembah Dia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita sama-samakan pujian-pujian ini dengan katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan. Sembah-sembah Dia Raja. Ya na masuk. Inilah hati kami Tuhan. Oh. Haleluya. Syukur, syukur bagi nama-Mu. Inilah kami sembah, sembah Sang Raja. Inilah kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh di dalam hati kami Tuhan. Di mana semuanya terbatas Tuhan. Semuanya kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu tidak pernah terbatas Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau adalah satu-satunya yang kami percaya saat ini Tuhan. Untuk bagaimana kami bertahan hidup Tuhan. Bagaimana kami menatap ke depan Tuhan. Kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Tapi kami punya kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Satu-satunya ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuh satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber damaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya serahkan kepada Pak Yo untuk doa mau firman. Ya, baik. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali fellowship lewat Zoom. Juga Tuhan kami mengucap syukur teman-teman sudah hadir. Kami juga mengucap syukur Pastor Nathanael sudah bersama dengan kami. Tuhan terima kasih kalau kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh menyembah, kami boleh berdoa, semuanya hanya teruntuk kepadamu. Malam hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan seluruh umat-Mu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga bertepatan dengan ulang tahun Pastor Lito, kami mengucap syukur semua karena Tuhan baik. Dan juga dengan adanya teman-teman kami di Singapura, Jakarta, Surabaya, semuanya tetap semangat. Kami mengucap syukur kalau teman-teman dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang terus-menerus rindu akan fellowship persekutuan seperti ini. Engkau memberkatinya. Sebentar lagi kami Anda menerima firman-Mu, berkati kami. Berkati Pastor Nathanael supaya bersama dengan beliau Tuhan isi hati-Mu tersampaikan kepada kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu sampaikan kepada kami semuanya. Kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Haleluya. Amin. Silakan, Pastor. Ya, puji Tuhan. Selamat malam, Shalom. Ya, senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu ini sebuah kehormatan buat saya. Dan tolong mohon sampaikan salam hormat saya kepada Pastor Lito dengan Ibu Livan, di mana saya diberi kesempatan untuk bisa sharing pada malam hari ini. Dan saya tadi mendengar ada beberapa poin yang bersamaan ya, ada yang ulang tahun, Pastor Lito ulang tahun juga, dan wow, luar biasa. Kita juga memperingati tentang hari kenaikan. Nah, saya tetap konsisten karena waktu ditanya apa yang mau disampaikan, kalau nggak salah saya kasih tema crossover to the other side ya. Oke, jadi saya mencoba konsisten dengan topik itu, dan saya percaya ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudara, yuk saya nggak berkata panjang. Kalau saudara memang sudah siapkan Alkitab saudara ada di depan, saya akan ajak saudara untuk melihat di Markus pasal yang keempat, ya, Injil Markus pasal yang keempat. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik semua? Ya, terima. Oke, puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Injil Markus pasal 4, kita temukan ayat yang ke-35, Markus pasal 4 ayat 35. Saya akan bacakan buat saudara, begini bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, saudara, saya karena ini topiknya adalah Bible Study, nah saya coba untuk mencoba melakukan eksegesa dari satu ayat ini saja. Dan tentu kita semua tahu bahwa ini adalah cerita tentang perjalanan Yesus bersama murid-muridnya untuk menyeberang. Ya. Nah, namun di tengah perjalanan datang angin yang begitu kencang, dan seolah-olah angin tersebut mau menghambat perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Tapi lucunya begini,
Yesus tertidur, ya, dan akhirnya murid-murid membangunkan Yesus, dan semua kita ngerti akhir daripada cerita ini, akhirnya Yesus meneduhkan angin ribut itu, dan ini yang menarik, mereka sampai di seberang. Saudara, sebelum saya terangkan semua, bukankah ini tidak kurang seperti perjalanan kita dalam pengiringan kita ikut Yesus, ya kan? Dan apa yang terjadi sekarang, bukankah ini seperti angin yang sedang datang kepada seluruh umat manusia, karena COVID-19 ini bukan cuma di Indonesia, tapi 200 negara lebih mereka mengalami hal yang sama. Izinkan saya untuk kita masuk di ayat 35 ya. Di ayat 35 dimulai dengan kata ini. Pada hari itu, koma. Nah, apa yang dimaksud dengan pada hari itu? Ternyata pada hari itu yang dimaksud bukan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, atau hari lainnya. Ternyata pada hari itu, koma, dikasih keterangan. Waktu hari sudah petang. Nah, saya teringat Norma Sangir, dia pernah nyanyi begini. Waktu hari sudah petang, sapi pulang ke kandang. Saya ikut dari belakang. Nah, tahukah saudara bahwa kita ini bukan hidup di zamannya Adam. Tahukah saudara bahwa kita bukan juga hidup di zamannya Daud. Tahukah saudara kita bukan juga hidup di zamannya Rasul Paulus. Bukan. Satu hamba Tuhan dia bilang begini, bahwa kita hidup di akhir dari akhir zaman. Nah, saya sama sekali tidak bicara soal topik ini, tidak, ya. Yang saya mau tekankan adalah begini. Nah, jadi ternyata apa yang dimaksud dengan pada hari itu, nah ditulis di sana, waktu hari sudah petang. Nah, mari kita bandingkan sebentar yuk. Kita lihat di dalam, kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-13, kalau kita lihat di Roma pasal 13, ayatnya yang ke-11 mulai. Nah, saya berharap ini bisa menolong apa yang dimaksud dengan hari sudah petang tadi. Roma 13 ayat 11 dia bilang begini. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Oh, ya, jadi yang dimaksud hari sudah petang itu bicara tentang perjalanan iman kita, di mana harusnya kalau saudara baca di Amsal, dia bilang apa? Jalan hidup orang benar itu semakin hari semakin apa? Terang, tambah terang, sampai rembang tengah hari. Nah, harusnya kehidupan kita tuh semakin terang, ya. Nah, tapi kita juga ngerti bahwa bicara semakin terang juga berarti semakin dekat dengan kemuliaan. Tahun 2001 tuh tahun yang cukup berat buat kami sekeluarga, karena pada bulan Desember 2001 tuh mami saya dipanggil Tuhan. Maaf bicara, ibu saya kena kanker payudara. Baru 50 tahun saja. Papi mami saya seorang gembala, mereka adalah seorang gembala sidang di satu gereja yang ada di Cirebon. Nah, saya ini anak pendeta, saudaraku. Nah, tapi 2001 tuh satu pukulan sekali buat saya, karena mami saya dipanggil Tuhan. 50 tahun saja, baru usia 50 tahun. Nah, ternyata usia 50 tahun itu adalah usia rembang tengah hari. Usia 50 tahun adalah usia di mana buat mami saya, buat ibu saya, di mana keselamatan sudah menjadi dekat. Nah, kita nggak pernah tahu kapan. Yang jelas, kalau kita belajar dari firman Tuhan, Daud dia pernah berkata apa? Kita tuh cuma satu langkah dengan maut. Saya cukup kaget karena beberapa teman-teman saya mereka meninggal ya di era COVID ini, dan memang terinfeksi COVID, saudaraku. Bahkan malam ini juga, tadi pagi saya baru mendoakan satu teman saya, hamba Tuhan. Beliau dari Surabaya juga, sekarang ada di rumah sakit karena COVID. Jadi begitu dites, ketahuan, saudaraku, dia positif, dia tidak boleh pulang lagi, dia harus dipisahkan dengan istri dan 2 anaknya. Nah,
sementara istrinya itu negatif, 2 anaknya juga negatif, tapi mereka juga diisolasi di satu rumah yang satu rumah yang dikhususkan gitu. Jadi bisa bayangkan, saudara, ya ada satu situasi yang begitu sulit hari-hari ini, ya. Nah, jadi kita tidak pernah tahu kapan itu. Jadi memang yang dimaksud petang di sini yang pertama, kalau kita belajar dari Roma 13 ayat 11, ya di mana keselamatan itu udah lebih dekat. Sudah lebih dekat, itu yang pertama. Tapi tekanan saya di ayat 12. Coba kita lihat Roma 13 ayat 12, ini tekanan saya. Hari sudah jauh malam. Nah, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Oh, jadi kalau kita kembali tadi, ya Yesus, nah dia bilang apa di Markus tadi, dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang. Nah, ternyata ini maksud hari sudah petang adalah saya ambil di yang ayatnya yang ke-12, di mana hari sudah jauh malam. Fajar akan segera datang, fajar akan segera menyingsing. Nah, dikatakan di sana, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Berarti yang disebut hari sudah petang, berdasarkan ayat ini adalah bicara tentang apa? Ini bicara tentang zaman gelap. Ya, di mana fajar akan segera menyingsing, malam yang pekat itu akan segera datang. Nah, jadi artinya kalau saya hubungkan lagi ya, artinya adalah pada hari itu, waktu hari sudah petang, nah hari sudah petang bicara tentang apa? Bicara tentang kondisi zaman susah. Bukankah hari-hari ini kita sedang alami susah? Bukankah semua area ya lagi ngalami kesusahan ya? Bukan saja orang yang duniawi, orang rohani pun ya, bukan saja pekerjaan secara umum, pekerjaan pelayanan pun hari-hari ini sedang mengalami yang namanya kesusahan. Jadi bukankah ini satu kondisi yang saya sebut tadi, kondisi susah, zaman gelap ya. Saudara, kejahatan itu biasanya terjadi pada malam hari. Ya, di siang ada, tapi malam itu lebih banyak. Jadi bicara tadi, hari sudah petang, ini memang bicara tentang tadi, hari sudah jauh malam. Nah, apa artinya? Memang ini zaman gelap, zaman susah, di mana kejahatan itu datang begitu luar biasa. Nah, tapi ironisnya ini, di zaman susah seperti sekarang ini, saya menemukan bukan jaminan orang bisa atau bersedia berubah hidupnya. Saya ulangi. Ironisnya, di zaman susah seperti ini, bukan jaminan ya keadaan ini bisa merubah kehidupan seseorang. Kan kita pikirkan, kita asumsi sederhananya gini, ini zaman udah susah, robah ya. Enggak tuh, susah saudara. Bukan jaminan gitu. Saya akan buktikan dulu, saya akan tunjukkan ayatnya dulu. Coba kita lihat Wahyu 22 ayat 11. Kalau kita lihat di Wahyu 22 ayat 11, Wahyu 22 ayat 11 dikatakan begini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Oh, kita semua mengerti. Kitab Wahyu bicara tentang end times. Kitab Wahyu bicara tentang zaman gelap. Kitab Wahyu bicara tentang itu tadi, hari sudah petang ya, di mana fajar akan segera datang, saudaraku. Tapi lihat, sementara ya kitab Wahyu mencatat tentang begitu banyak kegelapan-kegelapan, kejahatan-kejahatan ya, tekanan-tekanan, siksaan-siksaan yang datang. Kalau saudara baca di ayat 11 dikatakan apa? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ternyata apa? Keji, ya kan? Hidup tidak benar terus terjadi. Tapi firman Tuhan juga bilang, ayo, biar yang benar terus benar. Nah, jadi dengan kata lain apa, saudara? Ya, memang tekanan itu tidak mengubah orang. Menurut saya, tekanan itu hanya akan memberitahu siapa diri saudara.
Ya, tekanan itu nggak mengubah apapun. Tekanan itu hanya akan memberitahu seperti gambarannya seperti orang bawa rantang, saudaraku. Rantang tahu ya? Ya, kalau ditanya, itu rantangnya apa isinya? Eh, karena kita juga nggak tahu, kita juga ngomongnya begini, oh ini isinya enak ini makanan bagus ini. Nah, kapan kita tahu rantang itu isinya apa? Ketika kita kepleset. Begitu kita kepleset, rantangnya jatuh, ternyata kita sendiri kaget. Loh, kok isinya kalajengking, kok isinya ular, kok isinya ternyata kaki 1000. Nah, kita juga baru tahu, saudaraku. Nah, berapa banyak kehidupan kita tuh mirip kayak begitu, saudaraku. Ya, ya, tekanan tidak akan mengubah kita. Tekanan hanya ingin memberitahu siapa jeroan kita. COVID ini, ya kan? COVID itu mengungkap dan menyingkap. Saya ulang, COVID ini ya bisa menyingkap dan mengungkap. Coba bayangkan ya, anak rohani saya datang laporan sama saya, dia bilang, papi, mereka rata-rata itu jadi suami istri ya, dan sekarang mereka sudah harus work from home, mereka harus kerja dari rumah, dan saudara tahu, 2 minggu berturut-turut mereka itu ketemu terus bersama kap segala sesuatu, ya kan? Termasuk motif-motif yang salah, ya. Nah, itu sebabnya ya COVID ini bisa memberitahu siapa kita yang sebenarnya. Saudara, saya temukan ya, ada banyak orang Kristen di masa seperti ini malah malah senang, saudara. Wah, puji Tuhan nggak ke gereja, seperti malah bebas gitu, saudara. Wah, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang bimbing. Seneng itu, saudara. Ada saya bisa merasakan ada jiwa-jiwa yang mengalami keadaan seperti itu. Ya, apalagi kalau saudara pernah dengar satu peristiwa di Bandung itu begitu banyak yang meninggal. Saya nggak sebut gerejanya ya, nggak usah ya. Nah, di Bandung begitu banyak yang meninggal. Dan saudara tahu, salah satu panitia yang membuat acara itu, dan ada pendeta besar yang meninggal di situ, saudara tahu nggak? Kecewa, dan dia bilang, udah, mereka sudah nggak percaya lagi tentang perkara-perkara rohani. Mereka nggak percaya lagi tentang bahwa iman atau tentang hal-hal yang rohani. Mereka jadi apatis. Kenapa? Orang yang dilihat sebagai orang yang rohani mati. Bukankah ini zaman gelap? Bukankah ini zaman goncangan, saudara? Ya. Nah, tapi lihat, bukannya orang berubah, tapi justru lihat yang sebaliknya, saudara. Saudara, saudara setuju ya? Memang hari-hari ini nggak gampang orang berubah. Jadi masa susah itu nggak jaminan orang berubah, saudara, atau mengubah orang, memberitahu siapa kita, iya, saudara. Saudara, saya punya anak rohani itu ex narapidana. Jangan-jangan Pak Jonathan tahu yang saya maksud orangnya, ya. Nah, dia kirim video sama saya, dia panggil papi saya juga. Ya, dia salah satu saya lakukan pemuritan di salah satu lapas yang ada di Tengah. Dia bilang, "Pih, kalau nggak tahan, lihat videonya nggak usah dilihat." Ya, kebetulan saya bisa lah lihat-lihat gitu. Saudara tahu ada satu, jadi saudara ngerti kan, di mana di masa pandemik ini menteri siapa itu saudaraku, ya, Yasona, ya kan, dia memberikan kebijaksanaan untuk melepaskan narapidana dengan tentu kasus-kasus tertentu yang sudah menjalani 2/3, tapi begitu ratusan, sekitar puluhan ribuan orang yang dibebaskan. Nah, saudara tahu saya dikirim satu video, di mana video itu menunjukkan di mana ada orang yang yang dilepaskan, ternyata dia berbuat hal yang sama, dia rampok, dia maling, dan akhirnya ketangkep. Saudara tahu, itu leher ditusuk dari belakang. Ditusuk, saudara. Jadi dia mati, meregang nyawa itu dengan tusukan-tusukan ini. Saudara bayangkan itu. Itu di video dikirim ke saya. Ternyata begini. Coba,
logikanya kan gini kan, waduh, ini dengan keadaan ini dibebaskan, yang harusnya masih berapa tahun lagi dibebaskan. Harusnya gimana sih? Kan harusnya kan ada di sini, wah, saya punya apa ya, saya bersyukur nih, saya punya peluang lebih baik gitu kan, saya punya waktu lebih panjang untuk apa, untuk bisa memperbaiki diri. Atau ada rasa syukur lah, kan gitu kan. Tapi enggak tuh, enggak. Dia buat lagi, diulang lagi, saudara. Ternyata, makanya ya saya percaya gini, sebenarnya COVID ini sebetulnya memurnikan kita. Saya ulang. Sebetulnya peristiwa ini, itu memurnikan kekristenan, memurnikan iman kita. Harusnya, karena begini, kemuliaan terbesar datang bukan karena waktu saudara diberkati. Kemuliaan terbesar, saudara jadi mulia, itu terbesar datang bukan karena waktu lagi ngitung duit. Melet-meletnya gitu sambil ngitung duit. Bukan, saudaraku. Tapi karena waktu saudara mengalami yang namanya tekanan. Waktu saudara mengalami yang namanya masa paceklik, saudaraku. Disitulah sebetulnya, saudaraku, kemuliaan itu terbentuk. Saudara masih ingat nggak? Kapan Yesus disebut orang benar oleh tentara Roma itu? Sambil menepuk dada. Sungguh dia ini orang benar. Itu kapan? Waktu Yesus naik ke salib. Waktu Yesus dalam penderitaan. Loh, aneh loh, saudara. Bukankah orang Roma itu juga tahu bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati. Masa nggak kedengeran? Itu kan Yerusalem bukan kota besar, bukan wilayah yang besar Israel itu. Saudara. Dia tahu, tapi lihat. Enggak tuh. Justru waktu menderita. Nah, makanya, saudaraku, ya, seharusnya ini menjadi ujian buat kita nih. Siapa kita nih? Ya, jadi kalau kita juga ikut-ikut berontak, ya berarti memang ya itulah diri kita, saudaraku. Nah, jadi saya kembali lagi ya bahwa ternyata saudaraku nggak gampang di zaman seperti ini. Belum tentu orang berubah, belum tentu. Jadi jangan bilang ini COVID berubah ya dari dalam, bukan dari luar. Ya, nah, harusnya perubahan itu lahirnya dari dalam. Ya, jadi saya menemukan ada orang-orang di masa begini, saudaraku, nggak berubah. Saya melihat, saya menemukan. Jadi jangan-jangan ya, biar umurnya ditambah 1.000 tahun lagi, tetap sama. Tetap sama, saudaraku. Ya. Nah, itu sebabnya, kalau saudara, di samping saudara ada pasangan saudara, boleh nggak bilang gini, kalau mau berubah sekarang, gitu saudara. Ya. Bagus itu. Oke, nah, coba kita lebih dalam lagi karena ini Bible study ya. Coba kita lihat di Matius pasal 24. Kalau saudara lihat di Matius pasal 24, secara spesifik Yesus bicara tentang, sebentar, ini saya mesti gunakan kata dengan hati-hati. Secara spesifik Yesus bicara tentang end times. Ya, saya senang kalau bisa ada tanya jawab sebetulnya. Nah, tapi saya nggak mau ini jadi sebuah pengetahuan ya, karena saya punya pemahaman tersendiri tentang end time ya, yang agak mungkin kita berbeda, saudaraku ya. Nah, tapi yang saya mau angkat gini, Yesus secara spesifik bicara tentang masa gelap. Ini pakai quote and quote ya, masa gelap. Coba lihat di ayat 10. Di ayat 10 Yesus bilang gini, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Minta ampun loh, saudara. Di masa susah saja, benci jalan terus loh. Benci jalan terus. Jadi, saudara nggak usah heran kalau di masa COVID ini, masa susah ini, ada orang-orang yang nggak berubah. Pancet, gue ya orang berubah. Nggak usah heran, saudaraku. Ya, gue kok nggak berubah-berubah? Gue nggak wedi apa? Ini kan zaman begini. Enggak, saudara. Enggak. Jadi ada manusia-manusia model gini. Ya memang perubahan itu harusnya bukan karena tekanan sebenarnya, bukan. Perubahan yang benar itu datang dari hubungan kita sama Tuhan yang benar. Harusnya dari situ. Nah, nanti kita akan ke sana. Tapi coba kita lihat ayat 13. Ayat 13 yang begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Wow, saudara. Saya mau terangkan dulu. Jadi Yesus secara spesifik, ingat ya, jadi waktu hari sudah petang, jadi saya bicara tentang masa gelap ya. Nah, Yesus bilang, di masa gelap itu, dan banyak orang akan murtad. Nah, kata murtad itu digunakan kata, nah, saya mau terangkan dulu, ini ditujukan bukan untuk orang di luar loh, saudara. Ini Yesus bicara sama murid-muridnya. Karena kalau saudara lihat itu secara spesifik, Yesus, memang murid-muridnya ada dialog, tanya-jawab tentang end times, ya.
Kapan semuanya ini akan berakhir, gitu kan? Kapan dunia ini akan berlalu, kan gitu, saudaraku, ya kan? Nah, Yesus jawab pakai, Yesus tuh senang pakai perumpamaan sih. Nah, itu masalahnya, saudaraku. Ya, dia jawab, nanti tidak akan ada satu batu pun yang tersusun, katanya. Nah, lihat, Yesus nggak jawab waktu loh. Yesus nggak jawab hari apa, tahun berapa, enggak. Dia kasih tanda saja. Ya. Nah, saya nggak mau ke sana sekali lagi. Jadi itu ditujukan kata murtad ini, banyak orang murtad itu sebuah peringatan justru diberikan kepada pengikut-pengikutnya, termasuk murid-murid Yesus. Nah, kalau saudara senang belajar kata murtad, ya saudara, kata murtad itu digunakan dalam salinan bahasa Yunani-nya digunakan kata skandalizo. Saya ulang, kata murtad itu digunakan kata skandalizo. Dari kata skandalizo muncul kata skandal. Ya. Nah, dari kata skandal dalam bahasa Inggris itu digunakan kata ini yang dipakai, trap. Nah, kita mengerti trap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah jebakan. Dengan kata lain, ya, di zaman gelap ini, saya lagi bicara zaman gelap ya, di zaman gelap ini akan ada banyak orang murtad yang disebabkan oleh jebakan. Sehingga orang tersebut terkena skandal dan akhirnya terhilang dari keselamatan yang kekal. Saudara bisa nangkap sampai sini? Ya. Jadi, saudara, nah, saya cuma mau bilang hati-hati, saudara. Yuk, di zaman gelap ini kita bertahan, yuk. Jangan sampai murtad. Nah, kenapa murtad? Jangan sampai kena skandal, ya, saudaraku. Karena apa? Karena jebakan, saudaraku. Ya. Nah, malam ini saya mau konsentrasi di kalimat ini, saudara. Ya. Kalau saudara peka sebetulnya ya, keadaan sekarang ini sebenarnya keadaan gelap nih, keadaan malam nih sekarang ini, saudara. Ya. Nah, di keadaan malam ini ada dua. Ada orang yang bertahan, ada orang yang tadi murtad. Ya. Ada orang yang terjebak. Nah, saya berdoa supaya setiap kita tetap bertahan. Nah, tidak terjebak, saudaraku. Nah, saya mau terangkan soal jebakan. Papi saya itu dari Sulawesi Utara, mami saya itu orang Chinese atau orang Tionghoa dari Kudus. Papi saya Manado asli. Makanya saya ada fam di belakang, Nathanael Makaramu. Banyak orang bilang papi saya iniren, mami saya cungworen. Jadi saya sendiri campuran, saudaraku ya. Nah, satu kali saya diminta untuk saudaraku, bukan diminta, saya diajak papi saya waktu SD kelas 6, saya masih ingat, saya pulang ke Manado. Nah, sepupu saya, jadi dia lebih tua 3 tahun dari saya, dia juga seorang hamba Tuhan sekarang, dia ajak saya tangkap burung, saudara. Saya lagi bicara jebakan ya. Nah, dia ajak saya tangkap burung. Saya pikir mau diajak tangkap burung tuh ya minimal ada ketapel, atau senjata, senapan, atau apa ya, atau tongkat yang panjang lah, atau jaring lah. Ternyata enggak, saudara. Saudara tahu nggak dia bawa apa? Dia cuma bawa satu bambu bambu yang sudah dibentuk seperti tusuk sate, tapi lebih tebal sedikit. Nah, panjangnya sekitar 60 cm gitu, ya, hampir 1 meter, ya. Itu dia bawa beberapa, lalu dia tancapkan itu ke tanah, saudara. Sampai di sawah dia tancap itu ke tanah, lalu di pinggir tadi yang kayak sate tadi, itu dia kasih senar, saudara. Nah, di pinggir-pinggir senar itu dia kasih makanan. Wah, pikiran saya sebagai anak-anak pada waktu itu, kan saya SD kelas 6. Saya mikir, mana mungkin burung mau mana mungkin alat itu bisa nangkep burung. Saya berpikir begitu, kan burung di atas. Mana mungkin gitu, saya. Tapi saya salah. Ternyata pikiran burung beda sama saya, saudara. Ya. Nah, ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Kita cuma ngumpet nggak sampai 15 menit, 10 menit kita ngumpet. Dia bilang, ayo kita sembunyi dulu. Begitu ngumpet 10 menit, tahu-tahu, cicit, loh, kok ada burung ketangkap? Dalam hati saya, burung kok goblok gitu. Loh, kok ketangkap? Kan burung di atas. Ternyata saya keliru. Sederhananya gini, kenapa burung itu ketangkap? Ada tadi jebakan. Ingat, saya lagi bicara tentang jebakan. Jebakan apa, saudara? Ini yang saya sebut dengan jebakan kebutuhan. Kan burung butuh makan. Ya kan?
Abraham Maslow membagi kebutuhan dasar manusia kan. Dia menulis ada 5 susun. Ya, saya nggak akan terangkan itu, nggak. Mulai dari kebutuhan, ya kan, kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, gitu kan. Tapi saya mau bilang, hati-hati dengan kebutuhanmu. Apalagi keinginan. Kebutuhan aja harus hati-hati. Jangan mentang-mentang karena butuh makan. Saudara kena jebakan. Itu maksud saya. Hati-hati. Yesus bilang apa? Waktu dia lagi puasa, saudara. Ya, nah, dia dicobai. Bikin batu jadi roti. Bisa itu, saudaraku. Tapi dia bilang apa? Manusia hidup bukan dari kebutuhan saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Hati-hati. Banyak hari ini, maaf ini, termasuk hamba-hamba Tuhan. Gara-gara kebutuhan dia jual Yesus. Dia jual iman. Maaf ya. Saya bukan lebih baik. Ya, tapi hati-hati. Ini justru ngingetin kita hati-hati dengan kebutuhan. Nah, ini karena saya pembicara keluarga, saya boleh lebih dalam sedikit soal keluarga. Berapa banyak hari ini terjadi perselingkuhan? Karena apa? Butuh kasih sayang. Hati-hati itu. Butuh tati tayang. Itu hati-hati itu, saudara. Ya, habis gimana nggak diperhatikan, saya butuh kasih sayang. Lebay, saudaraku. Ya, buat apa? Kalau akhirnya apa, saudaraku? Murtad. Nangkap, halo, mudah-mudahan dapat berkat. Ini di masa gelap ini loh, ada orang yang kesandung itu. Masih ada. Perselingkuhan jalan terus, masih ada. Mentang-mentang, saudara, pasangan kurang perhatian. Alasan dibuat banyak gitu loh, saudara. Ya, saya seseorang yang pernah kena skandal. Saya ngomong gini nggak malu, saudara, karena itu sudah berlalu. Saya orang yang pernah ngalami itu. Ya, saya menikah muda. Saya menikah umur 17 tahun. Ya, saya menikah umur 17 tahun. Ya, saudara bisa tebak dong, kira-kira perjalanan pernikahan saya kayak apa tuh, ya kan? Tapi hari ini saya berani berkata kepada saudara, justru Tuhan itu di tempat di mana area kita bergumul. Kalau kita menang di area itu, Tuhan bisa pakai. Makanya, saudaraku, hari ini saya pembicara keluarga, saya ngomong sedikit soal keluarga, pasti powerful. Kenapa? Ngalami saya. Ya, jadi saya menikah umur 17. Nah, sekarang jadi pernikahan saya sudah 34 tahun. Ya, 34 tahun saya sudah punya cucu 2. Puji Tuhan, saya menang, saudara. Jadi tidak ada kata cerai, tidak ada. Istri saya ya tetap itu sama, yang dari SMA itu sama, saudara. Ya, jadi kalau saudara ngomong Pak Nathan punya perempuan lain lagi, telat, ketinggalan, saudaraku. Ya, salah itu, saudaraku. Ya, nah, jadi tapi apakah saya ngalami skandal-skandal itu? Ngalami, saudara. Ngalami, makanya saya bisa cerita tentang jebakan budu tati tayang itu, saya bisa cerita. Kenapa, saudaraku? Karena itu alasan yang suka dipakai untuk merasionalisasi dan mempsikologisasi perselingkuhan. Dan saya mau katakan, nggak bisa, saudaraku. Sekali engkau kena skandal itu, saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Saya berani ngomong. Kenapa, saudaraku? Nggak ada. Kalau saudara orang benar, nggak ada damai sejahtera di sana. Nggak ada sukacita di sana. Bohong sudah. Saya ngalami. Selingkuhan saya orang Jepang, saudaraku. 7 tahun saya bersama dia. Saya ngomong gini, ada istri saya ini. Dan saya saksikan itu di mana-mana. Saya saksikan. Jadi itu bukan peristiwa, bukan hal yang istimewa gitu, enggak. Yang istimewa itu saya bagaimana bisa kemudian menyadari bahwa itu sebuah dosa besar. Nah, itu yang penting itu, saudara. Itu yang penting. Itu nanti ada sesi sendiri. Nah, ini kan paket hemat, ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat, jadi kembali lagi, hati-hati dengan jebakan kebutuhan. Hati-hati. Gimana? Saya ini butuh makan. Jangan jual Yesus. Di masa susah ini, sudah. Kalau nanti saudara punya waktu ya, nanti kapan-kapan buka 1 Korintus pasal 7, itu ada yang namanya masa darurat. Paulus pernah ngomong, saya pernah khotbahkan itu, saudaraku. Ada yang namanya zaman darurat. Ada. Di masa darurat itu, Rasul Paulus bilang gini, hei kamu yang punya suami, hei kamu yang punya istri, bahkan dia bilang gini, hei kamu yang punya masalah, sudah jangan ngurus masalah dulu. Gitu. Yang punya suami, anggap enggak punya suami. Yang punya istri, anggap enggak punya istri. Dia bilang gitu. Kenapa? Supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Itu zaman gelap. Zaman gelap tuh gitu. Bukan malah
cari persoalan. Ya memang saya dengar berita lucu-lucu, saudara. Gara-gara PSBB, work from home, nggak biasa bersama istri sampai mingguan bersama istri. Wah, saudara bosen langsung kepruk-keprukan, saudaraku ya. Nah, jadi malah konangan aslinya. Nah, justru itu harus bertobat, saudaraku. Jadi sebenarnya PSBB ini mengungkap dan menyingkap banyak hal, ya. Ya, saya cuma pesan satu, yang pertama, jangan sampai kena skandal. Kalau kena sandal, nggak apa-apa, saudaraku. Kalau kena skandal, nah itu yang nggak boleh, ya, saudara. Oke, yang berikut. Nah, jadi saudara udah ngerti kan? Nah, jangan atas nama kebutuhan loh ya. Tapi gimana? Saya nggak pernah dibelai sama suami. Habis gimana suami itu kalau ngomong kasar? Lebay. Sekarang yang kedua. Nah, kenapa orang bisa kena jebakan? Yang pertama tadi apa? Orang kena jebakan karena yang saya sebut, kalau yang pertama itu yang saya sebut, saudaraku, tekanan yang datang dari dalam. Yang namanya kebutuhan. Yang namanya keinginan, itu dari dalam. Tapi ada jebakan itu karena tekanan yang datang dari luar. Ada. Papi saya itu karena Manado, dia suka berburu, saudara. Jadi waktu itu di Cirebon, ayah saya itu punya beberapa teman, dia satu kali berburu babi hutan. Saudara. Nah, saya pikir sekali lagi, berburu babi ya pakai senjata atau pakai senapan. Tapi ya senapan dibawa, tapi ternyata enggak itu yang pokoknya. Saudara tahu enggak? Ternyata ayah saya punya teman itu, saudaraku, cara berburunya itu pakai anjing pitbull. Jadi anjing pitbull ada 5, gede-gede, saudara, itu anjingnya, saudaraku. Dan kemudian apa? Mereka lepas itu. Nah, sebelum itu mereka gali lubang dulu, ya. Ada orang-orang yang tim gali lubang, lalu ditutup pakai semacam kayak daun-daun pisang lah atau daun kelapa lah di situ. Lalu kemudian apa? Yang berperan di situ pitbull. Pitbull itu sudah dilatih, dia kejar babi hutan, dihadang dari sini, digiring sampai akhirnya apa? Mau nggak mau dia masuk di lubang itu tanpa dia sadar. Nggak perlu ditembak, nggak perlu. Hati-hati dengan jebakan. Ternyata, saudaraku, kenapa orang bisa masuk jebakan? Yang pertama, tadi apa? Karena kebutuhan, karena keinginan, dan semua dari dalam. Nah, ini ada lagi, orang bisa masuk jebakan karena apa? Nah, ini. Karena tekanan dari luar yang bertubi-tubi. Oh, seperti pitbull. Ya, ditekan. Saudara pernah baca satu cerita, seorang gadis rela melepaskan keperawanannya hanya untuk ditukar dengan sebuah handphone bekas. Saya ulang, seorang gadis rela melepaskan keperawanannya hanya karena ditukar dengan handphone bekas. Kenapa? Nggak tahan lihat teman-temannya semua punya handphone. Nah, dia nggak punya. Ya udah, lalu dikerjain, kamu mau punya handphone. Ayo, mau nggak kamu jual keperawanan? Itu terjadi, itu bukan cerita, itu sungguh-sungguh itu. Walaupun kejadiannya waktu awal-awal handphone masuk di Indonesia, itu terjadi. Kenapa? Karena tekanan dari luar dengan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Show me who your friend are, and I will show you who you are. Beritahu kepada saya siapa teman-temanmu, dan saya akan beritahu siapa dirimu. Hati-hati, saudaraku. Makanya, saudara, maaf ya, bukannya eksklusif, bukan. Tapi kita nggak bergaul kepada semua orang dong. Nggak dong. Ya nggak boleh bergaul. Ingat nggak Mazmur 1 ayat 1? Yang nggak boleh kan berada di jalan pencemooh, bergaul dengan mereka. Tapi membangun hubungan untuk menjadi saksi, jadi berkat buat mereka, boleh. Tapi dalam pergaulan, hati-hati. Boris Becker, tahu ya, pemain tenis yang terkenal itu, Boris Becker satu kali ditanya, apa yang menjadi perjuanganmu saat ini, katanya. Karena dia sudah nggak terkenal lagi seperti dulu kan, Boris Becker. Dia jawab apa? Dia bilang begini, saya nggak bunuh diri aja udah bagus. Katanya. Coba, dia bilang gitu, seorang yang, makanya lihat, kenapa banyak atlet atau katakanlah orang-orang tenar yang dulunya pernah jaya, terus kemudian banyak yang bunuh diri. Kenapa coba saya? Ya?
Karena mereka nggak tahan dengan pergaulan. Mereka kalah pamor. Nah, makanya hati-hati dengan pergaulan, saudara. Hati-hati. Ya, seringkali kita tuh kalau lihat ada orang naik mobil merek tertentu, ya, rumahnya dengan ukuran tertentu, wih seneng rek, iku bahagia pasti wong iku ya, omah gede, mobilnya api. Dia nggak tahu, selalu saja rumput tetangga lebih jauh dari rumputnya sendiri, saudaraku. Padahal orang itu sendiri merana, sama dia nggak ngomong saudara gitu aja. Saya pernah diminta untuk melayani satu keluarga, saya nggak sebut ya, di mana kotanya. Saya dibayari tiket pesawat, saya dikasih hotel terbaik di kota itu. Besoknya itu, mereka mau konseling itu, mereka sewa 2 rumah makan yang berbeda. Oh, apa nggak hebat, duitnya akeh, saudara. Saya sama istri saya waktu itu. Singkat cerita gini, istrinya mau minta cerai. Karena apa? Suaminya ketahuan selingkuh. Saudara. Lalu saya diminta untuk suami ini minta supaya tolong istrinya jangan ceraikan dia. Karena kalau cerai nanti harta gono gini. Jadi saya bilang gitu, alasanmu nggak kuat, saya bilang. Masa gara-gara harta gono gini? Ya biarin aja. Kamu sekarang saya tanya, kamu jujur, kenapa kamu kok sampai istrimu minta cerai? Saya bilang gitu sama suaminya ini. Kalau kamu nggak ngaku ya saya nggak mau tolong, saya bilang gitu. Wes aku ramangkat wis. Aku bilang biarin aja. Lalu dia ngaku ya saya selingkuh Pak. Nah terus ketahuan sama istrinya. Ketahuannya bagaimana? Ada pembukuan itu ada uang yang nggak masuk itu sekitar 15 M. Nggak masuk pembukuan. Nah, terus si suaminya bilang, Pak, pokoknya tolong Pak, jangan cerai Pak, karena saya nggak mau harta gono gini Pak, anak saya ada. Jadi ini istri kedua, saudara, istri kedua. Nah, istri kedua yang sah ya, saudara jangan salah. Istri kedua yang sah. Loh kok begitu Pak Nathan, istri kedua sah? Kan kita ini, dengar dulu. Karena istri pertamanya udah meninggal. Jadi ini istri kedua yang sah. Kan boleh toh. Kalau istri pertama sudah check out, nah sampean boleh check in. Itu boleh, saudaraku ya. Yang penting yang pertama udah check out dulu, ya. Jadi masalah kalau belum check out Anda check in, nah itu masalah, saudara ya. Jadi saudara akhirnya mereka menikah. Nah rupanya ini loh, yang istri yang kedua ini yang sah ini, dia itu curiga sama suaminya. Kenapa? Karena itu ternyata istri kedua itu bekas dalam tanda petik bekas pembantu pegawainya dari suami istri ini. Bekas pegawainya. Lah dulu waktu istrinya masih hidup, si engkohnya ini tangannya nakal, suka gini-gini. Itu, saudara. Nah, jadi makanya waktu istrinya meninggal, ngerti ya? Istri pertama meninggal, dia menikah, di sini udah ketempel tangannya yang suka gini-gini itu. Nah, dia curiga, kamu mesti bukan gini tok sama saya tok dulu. Mesti ada orang lain yang gini-ginikan. Gitu, saudaraku. Dan ternyata benar pembukuannya ada kurang 15 miliar. Ternyata saudara tahu, selingkuhannya dibangunin rumah. Singkat cerita. Saudaraku, langsung si engkoh ini ngomong gini sama saya. Pak Nathan, pokoknya tolong, duit saya nggak banyak, Pak. Pokoknya jangan sampai harta gono gini, anak saya ada 4 itu. Dia mesti bagi. Dia bilang, uang saya nggak banyak gitu. Saya mesti bagi dengan anak-anak saya. Nanti jangan dibikin susah lagi. Saudara tahu enggak? Dia sebut uangnya. Dia sebut, saudara. Saya cuma punya 900 M. Dia sebut. Coba bayangkan. Jadi dia nggak mau itu. 900 M itu kena ke istrinya. Waktu dia sebut 900 M, saya pura-pura nggak kaget. Saya nggak kaget. Tapi pura-pura, ya. Pura-pura nggak kaget. Berapa? 900 M. Kesannya saya kayak punya 300 M. Gitu, saudara. Padahal ember saya punyanya, ya, saudara ya. Nah, singkat cerita, sudahlah. Akhirnya, saudara ngerti ya yang saya maksud ini? Karena jebakan. Orang kaya pun sama punya masalah. Jadi hati-hati jangan kejebak sama tekanan dari luar. Wiki enak yo, wiki enak yo. Saiki semua orang sama di rumah sakit sama. Saya 2 minggu lalu panas badannya 38,1. Waduh,
Saya langsung bilang, istri saya tolong keroi saya. Nggak merah. Wah, ini kenapa ini? Kok 38,1? Saya langsung minum Panadol. Besok paginya nggak kuat karena jantung saya berdebar. Saya itu kalau minum obat nggak kuat, saudara. Jantung saya berdebar. Saya langsung bilang istriku, mari kita ke UGD. UGD di daerah Serpong, Rumah Sakit Karolus. Saudara, waktu sampai sana, kan saya nggak boleh bohong, saudaraku. Ditanya, Pak, ini yang Bapak, ini gejalanya apa? Awalnya apa? Awalnya kemarin panas. Wah, langsung nganggo APD. Langsung nganggo APD, saudara. Mereka pakai APD, saya capek D, saudaraku. Wah, capek D, ngono gitu. Nah, saudara tahu, langsung saya disuruh periksa darah. Sitiau, periksa darah. Wah, saya langsung telepon sama asuransi saya. Saya mau mesti masuk rumah sakit nih. Sitiau, ternyata saya diperiksa COVID barang. Tanpa saya tahu itu. Wah, terlalu ini dokter ini. Langsung akhirnya saya masuk 2 malam, 3 hari 2 malam di sana. Dokter punya catatannya ketinggalan di kamar saya. Jadi saya itu, kamar saya 305. Nah, catatan dokter di seluruh lantai 3 itu ketinggalan di kamar saya. Tahu enggak? Saya itu pasien Nathanael usia 51 tahun, curiga COVID. Minta ampun. Saudara, aku rasa turu itu. Curiga COVID. Waduh, ini piye. Saudara, ternyata di situ saya dapat kesaksian. Saya langsung telepon Bapak rohani saya. Bapak rohani saya Cornelius Wing. Kalau saudara tahu Pak Cornelius Wing itu Bapak rohani saya. Jadi kalau saudara mau tahu Nathanael itu benar apa enggak, telepon aja sama Cornelius Wing. Gitu, saudara. Ya. Nah, jadi saya telepon Papi. Wah, ini piye, curiga COVID, aku ngomong. Nah, terus awakmu piye rasanya? Yo, enggak apa-apa, bekan saya enggak apa-apa, segala macam. Wong saya itu masuk situ ternyata karena saya makan sambal kakean, saudara. Sambelnya kotor, saudaraku, saya habis buka puasa waktu itu. Enggak aturan karena Manado kan, sambelnya kuat, saudaraku. Saudara tahu, saya kena bakteri apa ya? Saya lupa namanya. Nah, bakteri itu bisa merobek usus, saudara. Bisa merobek usus. Jadi saya kena infeksi perut. Bah, dokter sana udah langsung waktu saya keluar dari sana, dokternya tak bercandain sama saya. Bapak catatannya ketinggalan. Curiga COVID, masa COVID kayak saya. Dulu karena harus semua orang kita, ya singkat cerita, saya dapat tema baru. Apa temanya, saudaraku? Fakta belum tentu kebenaran. Wah, gitu. Itu buat pemuritan. Akhirnya Nah, yuk kita kembali ke ayat 1, yuk. Kita kembali ke ayat pertama ya. Markus 4:35. Saya tutup ya. Markus 4:35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, nah udah tahu kan tadi, hari petang itu hari di mana ada orang bisa kena skandal, hari di mana susah, tapi orang masih belum sadar-sadar juga, ya kan? Nah, apa yang kita perlukan di hari-hari seperti itu yang sudah petang? Nah, lihat kalimat berikutnya. Yesus berkata kepada mereka. Saudara bisa bilang amin. Yang kita perlukan hari-hari ini apa, saudara? Yesus berkata kepada saya. Yesus berkata kepada saudara. Amin. Saudara masih percaya Yesus bisa ngobrol sama kita? Dia bisa memberikan instruksi sama kita? Amin. Sesederhananya saudara dan saya, ingat loh, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tuh mau ngomong sama kita. Ya, dia bisa bicara lewat mimpi, dia bisa bicara lewat Bapak rohani, dia bisa bicara lewat khotbah, dia bisa bicara lewat, nah ini, lewat istri bisa, dia bisa bicara lewat, karena menurut saya, 50% suara istri itu 50% suara Tuhan, kalau istrinya takut Tuhan. Nah, kalau enggak, 50% suara setan. Nah, itu, hati-hati ya. Nah, saudara, jadi yang saya mau katakan, saudara itu, apa yang kita perlukan di hari-hari ini? Yesus berkata kepada mereka. Nah, perhatikan, apa kalimatnya sesudah itu? Dikatakan apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Dalam salinan bahasa Inggris digunakan kata gini, let us pass over to the other side. Atau let us cross over to the other side. Mari kita menyeberang ke sisi yang lain. Nah, sekarang saya tutup. Hari-hari ini yang kita perlukan apa sih? Nyebrang. Dari sisi sini ke sisi sini. Nah, hidup manusia itu punya dua sisi.
Selalu. Kita tuh punya dua sisi. Nah, kita ada di sisi mana? Kalau hari ini hidupmu ada di sisi gelap, yuk pindah dari sisi gelap kepada sisi terang. Kalau hari-hari ini hidupmu ada di sisi mana? Saya nggak tahu. Gereja sekarang ada di sisi mana sih? Nah, saya tawarkan beberapa poin ya, tapi saya nggak terangkan panjang-panjang. Ya. Yang pertama, gereja harus berani pindah. Yang pertama, dari sisi, nah ini, yang saya sebut dengan sisi pemulihan, pindah kepada sisi kedewasaan. Saya ulang, gereja hari ini harus pindah dari sisi pemulihan kepada sisi kedewasaan. Nah, berapa banyak hari ini ya, kita itu jadi Kristen ya, ngejarnya pemulihan terus, tapi nggak pulih-pulih, saudaraku. Kenapa? Karena nggak mau dewasa. Harusnya pindah dari pemulihan kepada kedewasaan. Kalau pemulihan tuh isinya nuntut terus. Tuhan pulihkan saya. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Itu pemulihan. Nah, sekarang kalau yang lemah udah jadi kuat, so what? Sekarang kalau yang miskin udah jadi kaya, terus mau apa? Banyak orang nggak ngerti. Kaya mau apa ya? Wah, nggak ngerti, saudaraku. Ya, nah makanya perlu pindah dari pemulihan kepada pendewasaan. Nah, saya tawarkan, saudara mau nggak? Bukankah problem kekristenan hari ini adalah ketidakdewasaan? Saya ulang. Bukankah problem terbesar kekristenan saya dan saudara adalah ketidakdewasaan? Betul? Kedewasaan itu apa sih definisinya? Kedewasaan itu definisinya begini. Matangnya seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi mental, gambar diri, emosi, serta identitas. Wah, 5 session menerangkan ini. Ini paket hemat, Raiso. Ya, mesti undang saya lagi, saudara. Ya, jadi persoalan kekristenan apa? Ketidakdewasaan. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya 2 anak, yang satu di bawah 5 tahun, balita, yang satu sudah dewasa kayak anak saya. Umurnya, anak saya yang pertama udah 33 tahun. Anak saya yang kedua sudah 28 tahun. Yang ketiga, 12 tahun. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara punya buku cek, ya, saudara mau tawarkan buku cek sama anak yang di bawah 5 tahun apa kepada anak saudara yang usianya 30 tahun? Pasti saudara kasih buku cek sama anak yang umur 30 tahun dong, yang udah mateng dong. Betul nggak? Kalau saudara kasih buku cek sama anak di bawah 5 tahun, anak bawah 5 tahun, buku cekmu disuek-suek, saudaraku. Yang dia mau apa? Sepeda roda 3. Balita, sepeda roda 3. Nah, hari ini saya dorong saudara, jangan minta buku, nggak usah minta buku cek. Kalau saudara memang masih anak-anak, ya sepeda roda 3 saudara seneng ya. Tangkap ya maksudnya. Jadi nggak usah, wah berkati saya, berkati, nggak usah. Jadi dewasa, bertumbuh dewasa. Begitu dewasa, Tuhan bilang, oh ini buku cek ini. Nggak cocok sepeda roda 3. Nah, banyak kita itu minta diberkati, tapi buku cek, tapi nggak cocok. Cocoknya sepeda roda 3. Makanya jangan minta berkatnya, tapi jadi dewasa. Begitu dewasa, pasti cek akan menjadi bagian kita. Sudah diberkati? Dapat sesuatu? Yuk pindah. Dari mana? Dari pemulihan kepada kedewasaan. Yang kedua, berpindah dari aksesoris kepada esensi. Tapi saya nggak terangkan dulu. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati saudara. Waktu saya habis, dan saya rindu supaya setiap saudara mengalami perubahan. Ya, di masa pandemik ini, saudara mengalami kemenangan, saudara berpindah dari sisi gelap kepada sisi terang, dari pemulihan kepada kedewasaan, sampai nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih untuk firman Tuhannya dari Pastor Nathanael. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan, kalau mungkin ada pertanyaan, bisa. Kalau nggak tanya ini biasanya ada 2 hal. Sudah mengerti atau tidak mengerti? Paham.
Ya, Pak, Shalom Pak Nathanael. Ya, salam. Ya Pak, ya titip itu anak didik itu yang pernah ikut ke Singapura juga, katanya Makarawang. Sudah ketemu sama Bugem. Saya tawarkan bantu-bantu di Jakarta, mungkin bantu yang di Pak Mata. Itu aja Pak. Saya terbeban dengan beliau bagus sekali. Puji Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih untuk malam ini Pak Nathanael. Sama-sama senang bisa melayani. Salam buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan salam buat teman-teman. Jangan Ya, lupa Pak. jangan lupa doakan saya juga, Pak. Ya. Yang lainnya. Ya. Mungkin ada yang mau sharing mungkin atau apa, mungkin bertanya atau sharing juga boleh. Oke, mungkin saya mau sharing dulu Pak. Kemarin mungkin beberapa hari itu kalau pagi itu saya kayak semacam tahu-tahu bisa bangun begitu ya. Biasanya sih jarang bisa bangun pagi begitu. Tapi waktu itu berapa hari ini kayak kemarin saya bangun jam 3, jam 2 pagi begitu ya. Entah kenapa ya saya langsung nyetel YouTube, cari lagu penyembahan, kemudian saya cari khotbah. Nah, kebetulan yang saya pasang kebetulan waktu itu diffusion-nya Pak Lito tentang geliat gitu ya. Nah, waktu saya melihat itu, saya melihatnya begini, antara Daud dan Saul, gitu ya. Daud disertai dengan Roh Tuhan, dan Saul itu Roh Allah sudah mundur dari hadapannya Saul, begitu ya. Dan di situ kan Pak Lito kan menjelaskan orang yang disertai Tuhan, kalau Roh Allah itu ada di dalam dirinya, itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, bahkan dia tidak lagi bergerak dengan caranya dia sendiri, tapi dengan caranya Tuhan. Sedangkan Saul, kalau Roh Allah sudah tinggal daripada dia, maka yang dia dapatkan adalah kekhawatiran, ketakutan, dan tindakan-tindakannya yang dia itu selalu apa yang dia mau, begitu ya. Jadi bukan tanya sama Tuhan, tapi apa yang dia mau. Nah, waktu kemarin saya mendengarkan diffusion-nya itu, saya lagi menyembah, saya pasang puji-pujian, saya doa sama Tuhan. Memang betul, di masa-masa waktu hari sudah petang ini, seperti yang Bapak ngomongkan, ini masa-masa sulit. Masa-masa di mana kita kadang mungkin kekhawatiran kita, ketakutan kita untuk besok ini gimana ya, bagaimana ya masa depan kita ke depan nanti seperti apalah. Kemarin waktu saya merasakan kekhawatiran seperti itu, waktu saya mendengarkan diffusion-nya itu, saya dikuatkan oleh Tuhan kembali bahwa kalau kita disertai pasti kita tidak ada khawatir. Lah waktu itu waktu menyembah saya sambil doa pada Tuhan, Tuhan tolong ambil semua kekhawatiran saya, ambil semua kecemasan saya, kegalauan saya, Tuhan ambil. Dan waktu itu saya merasakan benar-benar rasanya ada damai, sukacita yang Tuhan berikan waktu saya menyembah, saya berdoa, Tuhan minta, Tuhan ini ambil semua kekhawatiran saya. Dan di situ saya melihat beban itu rasanya langsung plong gitu ya. Jadi selama ini kan saya melihat, aduh Tuhan ini gimana besok. Jadi terkadang kekhawatiran kita itu kadang-kadang menghantui hidup kita, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan di depan itu. Nah, jadi saya sharingkan apa yang saya alami, biarlah kita juga tidak perlu khawatir di masa-masa yang sulit. Dan ini firman-Nya tadi juga pas gitu ya, pada waktu hari sudah petang,
marilah kita bertolak ke seberang. Jadi di situ saya ya kita harus semakin justru di masa-masa yang sulit ini kita bisa lebih dekat sama Tuhan, kita bisa lebih intim sama Tuhan gitu ya. Jadi supaya kita tuh roh Allah itu ada di dalam kita dan kita dinaungi dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Itu aja yang saya dapatkan, Pak, yang saya mau sharingkan. Mungkin yang lain mungkin ada. Amin, puji Tuhan. Silakan yang lainnya. Kalau nggak ada, kita doa ya. Ada? Ada Pak Paulus? Ya, kalau nggak ada mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak. Mungkin kita bisa tutup dalam doa aja. Oke, kita doa ya. Ya, kami mengucap syukur sekali lagi malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mengetahui bahwa hari-hari ini adalah end time. Hari sudah begitu gelap. Maka kami harus berjaga-jaga seperti firman-Mu tadi. Berkati Pastor Nathanael Makarawung, berkati jemaat-jemaatnya, berkati anak-anak didik mereka semuanya Tuhan dimanapun berada. Bahkan Tuhan tim dari pengembalaan dari Pastor Nathanael Makarawung, Ones Wing, dan teman-teman yang lainnya. Engkau terus mengurapi mereka dengan hikmat marifat Tuhan, keluarga mereka juga Tuhan, menantu cucu, semuanya Tuhan, anak Tuhan, Engkau memberkatinya, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kesehatan hamba-Mu ini Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami melihat teman-teman SDC Tri juga Tuhan Engkau memberkati. Berkati semuanya, berkati kalau kami sebentar akan menyambut new normal atau setelah COVID-19 ini bagaimana kami di tetap kami kehidupan kami baik, harapan kami boleh lagi bersatu, kami boleh melayani dengan mulian. Berkati semuanya. Malam hari ini Pastor itu juga kami memberkatinya, juga kami memberkati semuanya, kami memberkati. Terima kasih Tuhan, pembangunan gereja di Spasio juga kami memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Rencana misi-misi semuanya yang Kau memberkatinya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami boleh sekali lagi belajar akan firman-Mu. Sungguh kami menaruhkan pikiran kami, hati kami, roh kami, supaya kami betul-betul mengerti akan firman-Mu dan mematuhi firman-Mu, melakukan akan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekali lagi, Engkau memberkati pertemuan kami selanjutnya. Mungkin ada PUP di Sabtu jam yang kedua. Juga ada ibadah online hari Minggu. Dan juga Zoom yang lain. Tuhan tolong berkati semakin kami, berikan kondisi kami semakin hari semakin lebih sehat lagi. Semakin kami siap untuk menghadapi. Kami terjaga bukan karena lockdown, PSBB, atau end time, atau hari sudah gelap. Kami lemah. Tetapi kami semakin lagi mempersiapkan hati kami. Supaya kami benar di hadapan Tuhan. Kami tidak terlena dalam kebutuhan-kebutuhan, kami dijauhkan dari segala bujukan atau apapun Tuhan. Berikan kami fokus kepada Tuhan, berikan kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau berkati Andrew yang sudah memuliakan nama Tuhan.
Engkau berkati kerinduannya untuk melayani Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih untuk Pak Paulus yang menjadi host pada malam hari ini. Engkau memberkatinya. Pastor Nathanael yang mencurahkan isi firman Tuhan kepada kami, Engkau memberkatinya. Nanti pas saatnya kami hendak berpisah, kami diri dari Zoom ini, kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat kepada kami semuanya. Mari kedangkan kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Amin. Ya. Selamat malam. Selamat malam.